dalam video pertama ini saya akan mencoba untuk membagi sebuah tips dalam meringankan pekerjaan kita dalam JS ya, terutama di dalam kasus ini saya menggunakan software ArcGIS yang pasti semua orang yang berkecimpung di dunia JS pasti tahu dengan software ini. Saat ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana untuk membagi kategori luasan. Apakah luasan itu kecil, sedang atau besar, dengan cara yang lebih simpel menggunakan field calculator. Di sini saya punya kategori luasan. Saya ingin luasan saya di bawah 500 km persegi itu adalah kecil. 500 km hingga 500 km persegi hingga 2000 km persegi itu kita kategorikan sedang, dan di atas 2000 itu besar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai saja. Kita coba ambil contoh. Kita add data. Saya di sini punya desa Indonesia. Silakan teman-teman cari SAP atau MDB atau apapun database file yang teman-teman punya. Oke, di sini saya punya peta Indonesia, dan dalam peta Indonesia itu atributnya adalah ada desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, luasan, dan seterusnya. Di sini saya akan membagi luasan desa yang seperti tadi dengan kategori seperti tadi. Untuk itu saya akan membuat sebuah field text. Kita beri nama dia adalah kategori, dengan type-nya adalah teks, dan panjang teksnya kita buat 10 saja agar tidak terlalu panjang. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, maka muncullah field kategori. Oke, di sini saya akan mulai membuat. Mungkin kalau teman-teman biasa menggunakan seperti ini, caranya itu sebenarnya adalah seperti ini. Kita cari luasan, di bawah 500. Oke, seperti ini. Idenya seperti ini. Kemudian kita kategorikan dia sebagai kalkulator ya, klik kanan, klik kalkulator. Kita kategorikan ini sebagai kecil. Nah, untuk string kita menggunakan dua tanda petik untuk menunjukkan bahwa dia adalah string. Oke. Ya, nah seperti ini. Dan itu membutuhkan waktu cukup lama memang. Ini baru satu kategori yang kita buat. Belum lagi dua kategori yang lainnya. Itu kalau 3 kategori. Kalau misalkan kategorinya banyak dan kita kalkulasinya banyak. Ini di sini adalah datanya 66.000 feature. Itu pasti memakan waktu cukup lama juga. Apalagi kalau kita bekerjanya dengan menggunakan jaringan ya, bukan di datanya bukan di dalam komputer kita, pasti akan memakan waktu cukup lama. Oke, itu cara manualnya. Kita close, kita kembalikan lagi, kita kosongkan lagi fieldnya, kanan field calculator, kita klik yes, kemudian kita kosongkan fieldnya. Oke, kita tunggu. Ya, kita unselect
Oke. Di sini kita mempunyai dua cara, sebenarnya dua bahasa pemrograman. Yang pertama adalah VBScript atau Visual Basic. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya Visual Basic. Mungkin tahulah sedikit banyak tentang Visual Basic. Dan yang satu lagi adalah dengan Python, di mana Python itu adalah base-nya dari bahasa pemrograman untuk pembuatan ArcGIS ini. Oke. Untuk video pertama ini saya akan mencoba untuk membuat kategori dengan menggunakan VBScript. Oke, kita klik kanan pada field kategori, kemudian kita klik field calculator ini. Kita klik yes again. Ya, di sini parsernya pastikan dia ada dalam VBScript. Kemudian kemudian pastikan code block ini kita centang. Oke, jadi di sini terbagi dua ya. Coba kita tutup, dia satu. Kemudian kita klik lagi, dia menjadi dua kolom. Yang atas adalah pre-logic script, dan yang bawah itu adalah apa yang akan kita tuliskan dalam field nanti. Oke, mungkin ada teman-teman yang sudah belajar makro untuk Microsoft Office ya. Dia akan menggunakan VBA atau Visual Basic for Application. Nah, di situ kita akan mendefinisikan sesuatu atau membuat variabel sesuatu dengan menggunakan sintaks yaitu dim. Nah, di sini adalah dim, ini adalah sintaks yang digunakan oleh Visual Basic untuk membuat variabel untuk memvariabelkan sesuatu. Oke, dalam hal ini kita akan memvariabelkan kategori. Maka kita buat dim, terserah teman-teman mau buat apapun variabelnya, bisa A, bisa B atau apapun. Untuk kali ini saya akan membuat dengan nama DEB karena inisial saya adalah DSL Baswindro. Oke, kemudian kita enter. Kita variabel DEB. Nah, setelah itu kita buat conditionnya. Pertama kita buat if jika luasan itu adalah, untuk kita cek dulu di bawah di Notepad, untuk luasan di bawah 500 km persegi itu adalah kecil. Maka jika di sini ada luasan, kita double klik saja akan muncul seperti ini fieldnya. Kemudian jika luasan kurang dari 500 km persegi, maka kalau di VB dia menggunakan then. Ini kita bacanya adalah jika luas kolom luas, field luas, jika luas itu adalah kurang dari 500 km persegi, maka, nah di sini maka kita tidak boleh lanjut ke kanan, tapi kita harus enter itu ke bawah. Nah, ini kita gunakan variabel yang kita sudah definisikan di awal tadi dengan menggunakan dim, yaitu DEB. Kemudian kita beri apa hasilnya jika 500 km persegi itu. Dalam hal ini kita lihat di bawah 500 km persegi adalah kecil. Maka kita ketik kategorinya adalah kecil. Nah, kenapa menggunakan ini? Seperti saya bilang tadi, untuk VB string itu adalah, atau teks itu dia menggunakan double quote. Nah, kita taruh di tengah sini kata kecil. Ini berarti string. String itu adalah penggunaan huruf atau simbol-simbol yang lain di luar angka, tapi angka pun kita bisa gunakan menjadi string.
String itu adalah sesuatu yang tidak bisa di jumlah secara matematis. Oke. Kemudian kondisional kedua. Kondisional kedua kita cek lagi. Kategori di atas antara 500 sampai 2000 km/s itu adalah sedang. Oke. Di sini kondisional pertama adalah 500 itu tidak masuk ke dalam kecil, berarti 500 itu masuk sedang. Dengan demikian kita buat else if. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan else if dan lainnya jika atau kecuali jika. Maka else if luas, kita langsung ketik saja luas antara 500 hingga 2000 km persegi, maka 500 lebih besar sama dengan 500 dan kita menggunakan n luas kurang dari sama dengan 2000. Oke, kita baca dari awal. Oke, Mas Dias kenapa tidak menggunakan seperti ini? Ya, itu perbedaannya antara menggunakan das atau kita di bahasa pemrograman tidak ada das seperti ini, artinya adalah dikurangi. Maka dalam bahasa pemrograman itu kita menggunakan simbol matematis. Jadi di sini kita lihat else if luas lebih besar dari sama dengan 500 dan luas kurang dari sama dengan 2000. Ini berarti luasan 500 sampai dengan 2000. Dia ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah dan 500 dan 2000-nya tetap ikut juga. Oke. Sudah dapat dipahami. Dan maka kita enter lagi. Kita ambil variabelnya db, itu adalah sedang. Nah, di sini. Oke. Bisa dipahami untuk kondisional kedua. Kemudian kita buat kondisional ketiga. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa langsung else saja. Dia akan tapi kita tidak akan menggunakan itu. Kita akan menggunakan else if lagi. Else if luas lebih besar dari 2000. Nah, di sini lebih besarnya kita tidak menggunakan sama dengan, berarti 2000 tidak masuk ke dalam kategori ketiga, kondisional ketiga ini. Dan maka DEB sama dengan besar. Ya, seperti ini. Ingat, ini di Visual Basic dia harus ada penutup dari suatu kondisional atau function. Di sini adalah function. Jika function selesai, kita harus memberi kabar bahwa function itu selesai dengan mengetik nif. Di sini nif ini adalah sintaks untuk menyatakan bahwa ini adalah penutup dari sebuah function. Ya, ini adalah function kita. Oke, belum selesai sampai di sini. Kita kemudian membuat kategori yang akan kita tulis di field nanti. Tinggal kita ketik variabelnya. Untuk di dalam kasus ini saya menggunakan DEB. Oke, kita coba ya. Oke, klik oke. Oke, berhasil. Tunggu, berhasil. Ya, berhasil. Untuk memastikan kita coba cek di
simbologi, kita pakai kategori kecil, besar saya pakai hijau saja, kecil saya pakai kuning, dan saya pakai biru. Apakah pas ya? Ya, seperti ini. Ya, jadi kita lebih cepat dalam membuat kategori tanpa harus menggunakan cara manual seperti tadi yang menurut saya cukup lama dan menghabiskan waktu. Oke, oh ya, untuk kalkulator tadi itu juga kita bisa simpan file kalkulator tadi, bisa juga sebenarnya kita simpan. Caranya adalah misalkan seperti ini kategori DMB, kita bisa simpan. Sebelum Anda klik OK tadi, sebaiknya disimpan seperti ini dan di save. Saya akan save dia di sini saja, tidak masalah. Kita ketik kategori dan dia ekstensinya adalah .cal. Dia hanya bisa dibuka di field kalkulator ArcGIS saja. Oke, bisa kita save. Kita klik save. Oke. Sudah itu. Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh mengisi field, sebuah field dengan cara yang lebih cepat daripada cara manual. Ini adalah menggunakan VB. Untuk video selanjutnya, saya akan membagi pengalaman saya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebenarnya hampir sama. Setiap bahasa pemrograman hampir sama, hanya agak berbeda sedikit di sintaksnya saja. Tapi logiknya sama. Seperti janji saya kemarin, saya akan memperkenalkan calculate kondisional dengan Python. Oke, langsung saja kita buka file yang kemarin kita calculate dengan VBScript. Ya, ini dia filenya. Kita buka open attribute table-nya. Ini yang kemarin kita gunakan VBScript. Kita biarkan saja. Kita buat field baru untuk Python. Kita kasih nama teks, kita beri 10. Oke. Ya, teman-teman ingat kemarin kan kita sudah save calculate fieldnya. Coba kita load, seperti ini hasilnya. Nah, ini berdasarkan VBScript. Teman-teman tinggal okekan saja untuk mengkalkulasi ulang hasil yang kemarin. Oke, karena kita akan menggunakan Python, maka kita hapus saja ini. Nah, dan pastikan parser ini ada di Python. Ya, langsung saja. Untuk di VBScript kemarin, kalau teman-teman masih ingat, di video saya yang pertama, dia menggunakan dim untuk memvariabelkan fungsi yang akan kita gunakan. Nah, kalau di
Python sama juga, tapi kita menggunakan sintaks def atau kependekan dari define. Nah, setelah itu kita masukkan function apa yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa memvariabelkan dengan A atau apapun, atau B atau apapun, tapi kali ini saya akan menggunakan seperti biasa inisial saya, yaitu DEB. Kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ini adalah function, DEB ini adalah function. Nah, variabelnya itu ada di dalam kurung sini. Nah, untuk variabel yang akan kita gunakan adalah luasan, karena kita akan kategorikan luasan, yaitu kecil, besar, sedang, di mana kecil adalah di bawah 500 dan sedang adalah di antara 500 hingga 2000, dan di atas 2000 itu adalah besar. Oke, karena untuk bedanya di Python ini kita tidak perlu mengetik ulang field seperti yang di VBScript seperti ini, seperti ini, tidak perlu. Kita hanya menganalogikan atau mengubah field itu dengan karakter lain. Misalkan kita gunakan LU. LU di sini adalah untuk menganalogikan luasan. Terserah teman-teman bisa menggunakan A atau B atau apapun, tetapi saya akan menggunakan LU agar dapat dipahami bahwa LU itu adalah luas. Kemudian ditutup dengan titik 2. Jangan lupa ini berbeda dengan di VBScript. Kalau VBScript kita langsung enter untuk membuat new line, tetapi di sini kita harus tutup dulu dengan titik 2. Oke, baru kita enter. Nah, di VBScript kita langsung mengetikkan kondisional kita, yaitu if bla 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 bla. Tapi tidak di Python ini. Di Python kita harus membuat line untuk function baru, kita harus membuat seperti paragraf, yaitu masuk 2 spasi atau 1 spasi, tetapi saya akan di sini akan menggunakan 2 spasi. Ya, kita langsung saja. Nah, oke. Baru kita tulis kondisional pertama. If. Nah, di sini teman-teman tidak perlu menggunakan seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menggunakan nama fieldnya. Kita hanya perlu menggunakan yang telah kita analogikan tadi sebelumnya di dalam kurung function tadi. Yaitu kita di sini adalah dalam kasus ini kita menggunakan LU. Kemudian kondisionalnya yaitu di bawah 500 km persegi. Oke. Nah, di VBScript kita menggunakan then, tetapi tidak di Python ini. Di Python kita hanya perlu menggunakan titik 2 saja. Nah, seperti ini. Ini dibaca adalah jika luasan kurang dari 500 km persegi, maka setelah ada titik 2 baru kita enterkan untuk membuat new line. Nah, seperti yang saya bilang di Python ini, untuk menjelaskan line sebelumnya kita harus masuk spasi ke kanan. Ya, kali ini saya menggunakan 2 spasi. Nah, maka dari itu kita harus masuk 2 spasi dari huruf I. Kita masuk 2 spasi itu 2. Oke, kalau di VBScript, kalau teman-teman masih ingat, kita menggunakan DEB yang divariabelkan untuk di line clause-nya. Tetapi untuk di di Python ini kita menggunakan sintaks yang namanya adalah return. Nah, ini berarti dia mengembalikan apa yang akan kita inginkan jika dia
luasannya adalah di bawah 500 km persegi. Untuk kasus ini kita menggunakan kecil. Oh ya, teman-teman, ini juga agak beda sedikit. Kalau di Python untuk stringnya kita menggunakan satu petik saja, tidak perlu tanda petik 2. Oke, langsung saja kita ketik kecil. Nah, seperti ini. Oke, sudah kondisional pertama. Kemudian kita enter untuk masuk ke kondisional kedua. Jangan lupa untuk masuk 2 spasi mensejajarkan dengan ke kondisional yang pertama. Oke, kalau teman-teman masih ingat di VBScript kita menggunakan else if, yang berarti yang lainnya jika. Nah, untuk di Python sendiri dia lebih ringkas. Kita tidak perlu menggunakan huruf S dan E. Di sini kita hilangkan saja. Kita hilangkan. Nah, jadi dia dibaca dengan if, sama fungsinya juga di yang lainnya jika. Oke, kemudian kita masuk di sini. Di kondisional kedua ini adalah di antara. Jadi kita agak panjang, itu LU lebih besar sama dengan 500, dan penghubungnya kita menggunakan N. LU kurang dari sama dengan 2000. Titik 2, jangan lupa. Oke, berarti di sini adalah yang lainnya jika luasan lebih besar sama dengan 500 dan luasan kurang dari sama dengan 2000 km persegi. Oke, kemudian kita masuk ke klausanya. Kita masuk 2 spasi dari huruf E. Itu kita menggunakan return. Oke, di sini adalah kategorinya adalah sedang. Oke, kita enter lagi. Nah, di sini lebih ringkasnya Python. Jika sudah tidak dimasukkan ke dua kondisional sebelumnya, kita bisa langsung menggunakan else. Nah, yang berarti dia adalah tidak termasuk dari dua kondisional sebelumnya. Oke, else. Jika else, maka dia tidak perlu penjelasan lagi di berikutnya. Kita tinggal menggunakan titik 2 seperti ini. Kemudian kita enter. Kita masuk lagi 2 spasi dari huruf E. Kita return. Nah, ini berarti else di sini adalah yang tidak masuk di kategori 1 dan kategori kedua, yaitu kategori kecil dan kategori sedang, di mana kondisinya jika kategori kecil adalah kurang dari 500 km persegi dan kondisional kedua adalah di antara 500 hingga 2000. Maka else di sini bisa dipastikan bahwa dia adalah lebih dari 2000 km persegi. Maka kita ketikkan bahwa itu adalah kategorinya besar. Oke. Nah, sudah seperti ini. Cukup ringkas. Dia hanya 3 kondisional dan di Python kita tidak perlu lagi menutupnya dengan if. Nah, seperti ini kita sudah selesai. Dan jangan lupa untuk menuliskan apa yang ada di sini untuk dituliskan di field nanti. Nah, kalau di VBScript kita hanya perlu menuliskan variabelnya saja, di mana di video saya yang pertama kita hanya menuliskan DEB, yaitu variabel DEB adalah yang divariabelkan atau yang didimkan. Nah, untuk di Python kita tidak boleh hanya mengetikkan DEB saja, karena DEB di sini adalah function. Nah, yang perlu dia tidak akan bisa terbaca karena kita punya argumen di dalam kurung. Apa itu argumennya? Argumen itu adalah luasan. Di sini dalam kasus ini adalah luasan. Maka yang telah kita analogikan di argumen sebelumnya di sini, kita tuliskan di sini, yaitu fieldnya itu field luasan.
Oke, double klik saja seperti ini. Nah, untuk beberapa argumen, teman-teman bisa melakukan tuple atau urutan, misalkan LU, kemudian kita misalkan mau kabupaten, kita analogikan dengan kap. Nah, jangan lupa di bawah sini juga kita beri koma, kita double klik kabupaten seperti ini. Teman-teman bisa membolak-balikkan mana dulu, LU dulu atau kabupaten dulu atau yang lainnya. Tetapi urutan di sini harus sama dengan yang ada di def di sini, define di sini. Nah, karena di kasus ini kita tidak perlu menggunakan kabupaten, kita hanya perlu luasan, maka kita hapus saja kabupaten ini. Oke. Ya, seperti ini. Oke, sudah pastikan semuanya benar. Oke. Nah, jangan lupa kita save function kita. Kita beri nama kategori Py. Untuk mengetahui bahwa ini adalah kalkulasi berdasarkan sintaks Python atau parser Python. Oke, kita coba saja. Kita oke kan. Oke, berhasil. Tidak ada kesalahan di kalkulasi kita. Mari kita cek dengan hasil yang kemarin, apakah ada perbedaan atau tidak. Oke, kategori tidak sama dengan cut by Python. Nah, the expression was verified successfully, but no records were returned. Berarti sintaksnya query-nya sudah benar, tetapi tidak ada yang terselect, tidak ada yang terpilih. Nah, berarti tandanya kategori ini dengan kategori ini dia sudah sama, sehingga berarti rumus kita sudah benar. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita mulai melakukan field calculator dan kita akan meload misalkan yang tadi seperti ini, kita load. Jangan lupa teman-teman lihat di sini, dia akan berubah ke VBScript. Nah, walaupun ininya ada parsernya sudah kita pilih di Python, ini harus hati-hati. Seperti ini dia tidak akan mau. Coba kita klik, dia akan gagal. Ya, dia akan gagal mengkalkulasikannya karena dia membaca ini sebagai VBScript. Maka dari itu, ketika teman-teman menload kalkulator calculation.cal ini dari parser Python, jangan lupa teman-teman untuk selalu mengklik ini di Python sampai dia fungsinya seperti ini. Nah, beda kan? Seperti ini dan seperti ini. Pastikan kalau teman-teman nggak yakin, klik dulu satu ke sini, baru klik ke sini dan ketik OK. Nah, dia akan mau mengkalkulasinya. Oke, kali ini materi kita adalah model builder. Bagaimana cara membuat model builder? Oke, langsung saja, nggak usah lebar. Di tempat teman-teman silahkan buat di folder yang biasa latihan, silahkan buat toolbox ya seperti ini. Nah, kita akan buat dia di folder yang sudah dibuat Street.js. Klik saja di R-Catalog ya, teman-teman bisa klik di sini R-Catalog, kemudian pilih new dan pilih toolbox. Oke, untuk kali ini saya akan membuat nama my toolbox. Oke, kemudian di dalam toolbox ini saya akan buat toolsnya. Kali ini saya akan buat Extrude.js.
Oke. Nah, di dalam kita buat lagi new, kita buat modelnya. Oke. Ya, keluar di sini modelnya. Oke, apa yang akan kita lakukan dengan model builder ini? Nah, mari kita lihat. Saya punya beberapa task yang kita gunakan untuk model builder ini. Saya ingin urutannya seperti ini. Memilih kategori besar query dan export the query SP yang telah kita query tadi menjadi sebuah SP baru yang hanya berisi kategori besar. Kemudian dari SP yang telah kita ekspor tadi kita tambahkan field date dengan tipe adalah date dan isi field date tersebut dengan hari ini dengan format dd garis mm garis miring y menggunakan syntax Python. Oke, langsung saja. Pertama tadi adalah kita masukkan dulu, kita gunakan saja SP atau saja teman-teman kemarin. Oke, di sini kita add ya, ini. Kemudian untuk di harddisk toolbox untuk mengekspor SP itu adalah dengan features. Teman-teman bisa langsung search ya, cari kita namanya adalah features. Nah, ini dia. Kita langsung saja tarik ini ke dalam model. Oke, keluar seperti ini. Nah, seperti ini menunjukkan apa yang akan kita proses Oke, kita sudah drag ini ke dalam model builder, maka kita tinggal double klik saja atau klik kanan open features ini. Kemudian kita pilih input feature-nya. Saya kali ini menggunakan seperti saya untuk mempersiapkan apa yang kita lakukan. Kemudian output location-nya kita pilih. Saya gunakan 4 tadi yang sini. Oke. Kita pilih tempatnya. Kalau teman-teman menggunakan MDB, teman-teman bisa select output location-nya di MDB atau GDB, atau juga bisa di kemudian ini output features. Kita isi nama file yang akan kita buat, nama ini saya akan membuat nama karena kategori yang akan kita pilih adalah besar. Untuk kita memilih kategorinya, kita tinggal mengquery-nya. Melakukan query dengan cara mengklik icon SQL ini. Klik. Oke. Kemudian kita pilih yang benar. Dari kategori list 1 saja kita pilih kategorinya itu adalah oke, kategori dengan berbagai plus. Oke, kita okekan. Nah, jadi dia akan timbul warnanya dari yang putih tadi menjadi berwarna seperti ini. Ini kita auto layout untuk memperbaikinya, untuk mengatur tampilannya agar rapi dipandang. Oke, kemudian kita sudah mendapat 2 task 1 dan task 2 sudah kita dapatkan. Kita ekspor dengan hanya query besar, kategori besar saja yang terpilih. Oke, selanjutnya kita cari add field.
untuk membuat field baru. Ya, ada field data management ini kita tarik saja model builder kita. Langsung saja kita double klik, keluar, kemudian kita ambil data hasil dari visualisasi itu dalam field. Oke, saya trik sedikit, teman-teman tidak perlu membuka ini untuk mencari inputan dari Excel. Kita tinggal gunakan ini, connect ini dari model builder. Kita klik. Nah, ada gambar seperti tongkat edge. Kita tarik saja dari ini ke head field dan akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kita pilih sebagai input table. Oke, setelah itu kita buka, klik kanan open. Nah, dia akan sampai besar akan langsung muncul di sini table. Kemudian apa yang akan kita gunakan nama yang kita gunakan untuk name di sini di versi 3 kita lihat tambahkan field nama, date, dan tipe field di K. Kita kasih date dan kita pilih field type-nya adalah di K. Oke, nah biarkan semuanya jadi default, tidak perlu diganti, kita hanya perlu kita kasih di 3 kolom atas, kita klik OK. Nah, kita rapikan lagi dan kita zoom to all. Kita pilih sini untuk melihat semua model builder yang kita bangun. Oke, selanjutnya di atas adalah isi field data dengan data hari ini dengan format DDMMYY. Oke, di sini kita cari di source, kita cari calculate. Nah, ini yang teman-teman pelajari di video pertama dan video kedua. Kita tarik lagi sebagai input table dan buka. Jadi sama seperti yang kita tekan klik kanan di field, kemudian field calculator ini sama kalkulasi kita adalah field calculator. Oke, kita pilih fieldnya date yang akan kita isi. Kemudian di expression ini kita klik icon kalkulator yang ada di sini. Ya, seperti yang kita lihat di video pertama dan kedua ya. Yang keluar adalah kalkulator. Nah, di sini pasti menggunakan syntax Python atau Python. Oke, kita pilih dulu di posisinya adalah Python dan ya di tes kita diminta untuk mengisi data hari ini, yaitu di saat ini saya sedang ini adalah tanggal 6 bulan 4 tahun 2017. Oke, jadi di sini di type-nya kita pilih date. Nah, ini adalah tanggal hari ini, bisa dengan ini atau ini, tapi karena kita diminta formatnya adalah DDMMYY, maka kita gunakan saja function. Kita tinggal double klik tidak double klik, tinggal klik saja dan close. Nah, untuk saat ini kita ikuti saja di sini. Di masanya adalah hari, tanggal, kemudian persennya itu adalah maksudnya bulan, dan persennya maksudnya adalah tahun dengan 4 digit. Oke, kita tidak perlu menggunakan code block, kita tinggal saja dan kita oke kan. Oke, otomatis dia ekspresi pattern sudah begitu. Di sini ada beberapa, yaitu ada VB pattern dan 93. Jika kita pilih di pasal Python, yes, otomatis sebagai Python 93. Oke, kita klik oke lagi dan kita rapikan lagi tampilan seperti ini. Ya, untuk validasi kita klik validate entire model.
Oke, kemudian untuk menswitchnya kita tinggal klik dan model itu akan tersimpan di model yang telah kita buat di dalam toolset di Fix.js. Oke, setelah itu kita coba ya. Oke, teman, untuk mengklik run-nya kita tinggal klik di pojok kanan ini tanda panah 3 ke kanan yaitu run, tinggal klik saja. Oke, kita tunggu ya, semua berjalan dan sudah complete muncul complete. Oke, setelah itu kita close, kita cek data tadi ada di folder fix. Cari dulu ya, ada save file dengan nama besar. Kita masuk ke dalam ArcMap ya, ini dia teman-teman sekalian, kita lihat di dalam atributnya dan yang terpilih hanya kategori kategori besar, kita tidak ada kategori lainnya. Oke, kemudian di sini juga date-nya benar, itu tanggal 6 di bulan 4 di tahun 2017. Oke, berarti itu saja untuk video kali ini untuk pengenalan model builder. Tunggu di video selanjutnya bagaimana kita membuat seperti toolbox di ArcGIS dengan menggunakan model builder. Oke, kali ini saya akan membagi sebuah trik di mana misalkan teman-teman punya suatu model atau model builder atau alur untuk JS geoprocessing, tetapi dia dengan file yang berbeda. Jadi prosesnya sama tapi filenya atau sumbernya berbeda. Oke, langsung saja kita buka ArcCatalog kita. Kita gunakan saja model yang di video saya yang ketiga. Ini model ini. Kita cek lagi model yang kemarin. Untuk model ini adalah memilih kategori dengan luasan besar. Oke, kita copy saja model ini di tempat yang sama. Oke, kita punya model 2 sekarang ya. Kita edit lagi. Nah, kita akan membuat ini sebagai parameter. Jadi inputnya ini akan bisa kita ganti-ganti dengan data yang lain. Oke, caranya adalah dengan memilih sebagai model parameter. Klik kanan, kemudian pilih model parameter. Kemudian yang atasnya juga kita pilih, klik kanan, model parameter. Nah, di sini kan masih berwarna, berarti dia filenya masih file yang sumber yang sama, satu. Nah, kita buka, klik kanan open atau double klik saja. Kita hapus filenya ini. Oke, sama juga yang bagian atasnya kita hapus juga. Oke, sehingga kosong, jadi putih semua. Nah, kita juga bisa merename-nya dari Desa Indonesia SAP ini, kita rename menjadi input sebagai masukan. Kemudian yang ini kita rename dia sebagai lokasi foldernya, lokasi folder untuk outputnya. Kita kasih nama saja lokasi output. Oke, ya, kita save model 2 ini. Oke, kita close.
Nah, setelah itu kita juga bisa edit description dari model ini. Kita klik kanan di model 2, klik item description. Oke, nah di sini kita bisa lihat sama seperti deskripsi yang toolbox yang kita sering lihat di ArcGIS. Nah, kita di sini bedanya kita bisa edit di sini. Kita bisa edit model kita untuk parameternya. Kita edit. Nah, di sini kita bisa ganti nama menjadi memilih luasan atau memilih kategori besar. Kategori besar. Oke, seperti ini. Kita juga bisa memasukkan thumbnail, teks. Nah, ini summary. Ini sebenarnya toolbox untuk apa? Jadi kita bisa kasih deskripsinya, yaitu memilih luasan dengan kategori besar. Oke. Kemudian di bagian sini inputnya tadi kita kasih deskripsi save file, input set hard. Kita kasih deskripsi save file yang akan digunakan. Kemudian di lokasi outputnya kita kasih deskripsi lokasi output, beri tanda kurung karena dia adalah save file, maka kita beri tahu bahwa dia hanya folder yang bisa. Oke, sudah deskripsi mungkin itu saja. Yang lain-lainnya teman-teman bisa isi sendiri kalau teman-teman mau mengisinya. Setelah selesai kita tinggal save, klik save aja di pojok kiri atas ini, save. Ya, semua terisi dengan sesuai yang kita isi tadi ya. Jadi sudah terisi explanation-nya itu apa saja, dan data type-nya itu apa, save file dan workspace. Oke, kemudian kita close item description-nya dan kita coba model ini. Kita kasih nama dulu. Kita rename saja, memilih kategori besar. Oke. Kita double klik. Nah, kita bisa lihat di sini input dan lokasi output. Nah, di sini di sebelah kanan terlihat description-nya ya. Ini adalah memilih kategori besar. Nah, di sini toolbox-nya bernama memilih kategori besar. Deskripsinya adalah memilih luasan dengan kategori besar. Kalau kita klik di sini, dia akan ada deskripsinya juga, input, yaitu save file yang akan digunakan. Kemudian kita klik di sini, lokasi output juga ada deskripsinya. Oke, kita coba saja. Kita gunakan yang kemarin ya, desain Indonesia. Sudah ada kategorinya tentu saja. Kemudian saya akan berikan outputnya tidak di tempat yang kemarin. Yang kemarin kita taruh dia di sini, tapi kita coba dia di sini saja, di SAP saja untuk contoh. Kasih ya, oke. Kemudian kita klik oke. Nah, dia akan berjalan. Tunggu sampai selesai. Ya, selesai. Kita close. Kita cek di lokasi save file ini. Kita refresh. Kita coba cek. Ya, di sini. Nah, keluar save file besar. Oke, kita cek ya. Sama dengan yang kemarin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tips and trik tentang JS. Kita akan masuk ke Python ya. Oke.
Oke, teman-teman sudah buka ArcGIS, kemudian teman-teman bisa menuju ke atas, menu atas. Di sini ada menu seperti bar di samping model builder dan ada seperti tanda panah atau lebih besar ya, tanda lebih besar. Kita klik saja. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit contoh tentang Python script itu seperti apa. Kita akan coba dengan yang paling dasar, yaitu print command. Oke, mungkin teman-teman sering melihat atau yang sering belajar programming, pasti di awal-awal akan selalu diajarkan tentang print hello world ya. Oke, kita coba di sini kita ketik print, nah maka akan muncul di bawahnya yaitu suggestion common ya. Itu di situ ada suggestion yaitu print. Nah, kita pencet tab atau ya tab key di keyboard teman-teman. Kemudian ini kalau ArcGIS itu adalah kalau nggak salah masih Python 2 ya, tetapi kita akan menggunakan seperti Python 3 ya, yaitu dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup, atau kita bisa cek di samping ini, di samping kanan ada menunya penjelasannya tentang print itu seperti apa. Oke, di sini saya akan coba ketik print kurung buka atau kurung tutup dengan quotation mark atau tanda kutip ya. Kita masukkan kata hello world. Oke. Jika sudah, kita tekan enter key saja di keyboard teman-teman, maka akan muncul string yaitu bertuliskan hello world. Ya, seperti itu kurang lebih dasar dari komen Python ya. Saya akan sharing ini dulu untuk penjelasan kali ini, karena kita akan masuk ke model builder yang sudah teman-teman buat di sharing sebelumnya ya. Oke, kita buka ArcCatalog kita menuju ke menu toolbox yang ada model buildernya yang sudah teman-teman buat. Kita pilih model builder yang masih ada warnanya ya. Kita buka, klik kanan, kemudian edit. Ya, di sini kita pilih yang masih awal ya, yang model builder yang pertama, yang masih ada input dan masih berwarna-warni, bukan yang sudah berwarna putih. Oke, dari model builder ini kita ekspor ke Python script. Bagaimana caranya? Kita menuju ke toolbar di atas ini, ada model, kita klik saja. Kemudian di bawah model ada export. Nah, di sini teman-teman akan keluar pop-up lagi di sebelah kanannya, dan kita pilih to Python script. Ini ya, kita klik dan kita pilih di mana. Oke, kita taruh di folder tempat belajar kita ya. Kali ini teman-teman bisa menambahkan folder. Saya menambahkan folder bernama Python. Double klik saja, kemudian kita masukkan namanya ya. Oke, namanya mungkin memilih kategori besar. Oke, ini kita beli besar. Oke, kemudian kita klik save. Ya, kita menuju ke folder. Oke, kita minimize atau close saja dulu ini ya. Kita minimize. Oke, kita lihat di folder di sini ada folder Python. Kita masuk ya. Di sini ada file dengan
extension.py atau Python ya. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian edit with IDLE. Jika teman-teman hanya menginstal ArcGIS, dia hanya akan ada muncul satu ya seharusnya. Karena saya menggunakan Python 3.1, makanya di sini ada dua IDLE-nya karena Python itu terpisah ya antara Python 2 dan Python 3. Oke, kita klik saja. Ya, nanti akan muncul seperti ini, Python atau Python script-nya. Ya, di sini ada keterangan. Ini nama script-nya, yaitu memilih kategori besar, kemudian di create-nya di tanggal sekian, generate-nya by apa. Di sini kita generate-nya by model builder oleh ArcGIS. Oke, kemudian di bawah di sini ada import dulu ya. Di sini adalah modulnya, kita harus mengimport modul untuk menjalankan script kita. Nah, mungkin sedikit saja. Jadi Python itu tidak akan membaca kata-kata atau script yang kita buat jika di depan script itu ada tanda cross seperti ini ya, atau pagar. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat komen itu beri saja tanda pagar seperti ini. Kemudian di bawahnya itu adalah variabel ya. Variabel di sini variabel berupa direktori dari Desa Indonesia SHP, kemudian direktori untuk tempat kita save-nya di mana, kemudian ini direktori dari, sebenarnya ini kita bisa hapus, tapi untuk kali ini kita ikuti saja seperti ini dulu, supaya teman-teman lebih bisa mengikuti di awal ya. Oke, yang sudah kita pelajari di awal tadi yaitu print, command print, kita akan aplikasikan di sini ya, agar teman-teman bisa mengecek sampai di mana proses ini berjalan. Oke, kita menuju ke line ini, kita klik enter, kemudian kita tambahkan command print, kurung buka kurung tutup, kita kasih nama di sini. Oke, adalah feature class to feature class, di mana kita memilih kategori besar ya. Kalau begitu kita namakan saja print memilih kategori besar, dan tambahkan, ya ini terserah sih, tambahkan saja titik-titik yang berarti itu sedang proses sedang berlangsung. Kemudian ini kita copy saja, kemudian di bawahnya kita enter lagi, kita paste, dan kita kasih nama, menambahkan field ya. Di sini kita adding field, kita namakan menambahkan field, proses menambahkan field ya. Kemudian di bawahnya lagi kita enter dan kita paste lagi, kita kasih nama atau proses, yaitu di sini adalah mengisi field yang sudah kita tambahkan. Berarti kita tambahkan saja, menambahkan field date ya, untuk biar lebih jelasnya. Kemudian yang di bawah tadi kita tambahkan nama, mengisi field date. Oke. Nah, untuk penutupnya kita tambahkan lagi print, dan kita kasih nama done, sehingga kita bisa mengetahui kalau proses ini sudah selesai. Seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan running script ini, kita save dulu. Bagaimana save-nya? Yaitu dengan file, kita kemudian save, atau bisa langsung dari keyboard teman-teman dengan Ctrl+S. Seperti itu. Oke, nah sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa
untuk mengetahui tips and trick tentang software tertentu untuk memudahkan pekerjaan teman-teman. Kalau teman-teman bisa langsung subscribe aja channel ini di EB Solution, dan nyalakan loncengnya ya untuk bisa mengetahui kapan update terbarunya. Jadi teman-teman bisa langsung dapat berita tentang update video-video terbaru dari kita. Jangan lupa kasih like juga dan share ke teman-teman yang lain yang memang membutuhkan video ini. Jangan lupa kalau punya pertanyaan bisa di komen atau masukan bisa di komen juga. Oke, kita lanjut. Python script ini kita sudah save. Bagaimana cara menjalankannya ya? Atau running script. Ini di sini di toolbar di atas ini ada kata run. Kita klik saja dan di bawah ada run module, atau teman-teman bisa langsung saja tekan F5 di keyboard teman-teman sehingga bisa langsung melakukan atau menjalankan modul script Python ini. Oke, kita running saja. Oh, sebentar. Sebelum running saya lupa. Jadi di sini tidak ada. Jadi sebelumnya kan teman-teman ada data SHP dengan nama besar ya. Nah, itu akan di Python ini kita tidak bisa langsung menimpa data SHP tersebut. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini ada file SHP. Sebaiknya teman-teman hapus dulu semua file yang bernama besar SHP ini. Kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita kembali ke Python script ini. Nah, kalau tidak dihapus, maka nanti akan terjadi konflik ya. Sehingga script teman-teman tidak akan berjalan dengan baik. Oke, kita run saja, klik run dan run module atau F5. Klik. Oke, kita tunggu. Nah, dari fungsi print tadi, itu teman-teman akan lihat di konsol ini ya. Nanti akan keluar kata-kata memilih kategori besar. Nah, seperti ini berarti dia sedang melakukan tahap memilih kategori besar. Dan seterusnya, seperti menambahkan field dan mengisi field. Sampai dengan done ya, berarti ketika sudah sampai done, itu script teman-teman berjalan dengan benar atau dengan sukses. Oke, kita tunggu saja. Ya, berhasil dan kita close saja konsol ini. Kita lihat di sini sudah ada kategori besar ya, yang sebelumnya sudah kita hapus, kemudian muncul kembali. Oke, kita cek lagi di ArcGIS-nya. Kita buka katalog, kita refresh dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada besar.shp atau save file, kita masukkan saja, kita drag and drop di ArcGIS ya. Sudah keluar ya. Nah, untuk memastikan lagi apakah fieldnya sudah terisi dengan benar, kita buka open attribute table. Ya, di sini ada kategori Python sudah diisi, date juga sudah terisi seperti itu. Oke, kemarin kita ada kesalahan ya. Saya ada kesalahan sih. Kita lihat hasil kemarin. Kalau kita teliti lagi, ini ternyata tidak ada tanggal hari ini ya. Itu kemarin salah ternyata. Tanggal itu terisi di, ternyata tanggal itu terisi di Desa Indonesia atau source filenya ya, nih terlihat di sini. Ya, kita perbaiki sekalian. Untuk ini kita akan belajar
Python ya, lebih baik lagi, lebih advance. Oke. Kita buka file kita Python yang kemarin, memilih kategori besar .py. Kita buka idle. Oke. Sorry, saya dikit. Iya. Kita close minimize dulu. Ya. Nah, kemarin kesalahannya itu ada di sini ya. Besar SHP ini seharusnya bukan desa Indonesia SHP. Seharusnya adalah lokasi dari SHP besar.shp. Oke, lokasinya adalah di sini. Saya perbaiki dulu di sini. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri ya dengan direktori teman-teman. Dengan nama file besar.shp. Ya, seperti ini. Kemudian, nah ini kita perbaiki lagi ya. Di sini file ini bisa kita menjadikan satu saja, kita ikutkan ke besar_shp. Di belakang ada lagi. Oke, kita cek semua dulu supaya lebih bersih ya coding kita. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Kita hapus saja besar SHP_shp ini yang tidak diperlukan ya. Nah, jadi kita lebih clean di sini. Oke, sekarang kita tambahkan print membersih. Nah, fungsi ini adalah kita melakukan delete data, kan seperti yang sudah saya sharing sebelumnya, kalau Python di sini tidak bisa melakukan overwriting data yang sudah ada. Jadi sebelum kita memulai proses ini, kita lakukan clearing data atau pembersihan data dengan cara menghapus file besar SHP yang sudah kita buat sebelumnya. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Ada di, nah, teman-teman bisa cari di help-nya ArcGIS ya, webnya. Di sini ada namanya, dengan modul ArcPy kita bisa melakukan delete file ya. Bisa dengan menggunakan kode ini, sintak ini, atau teman-teman juga bisa melakukan dengan sintak ini, delete_management atau manajemen arcpy.management.delete seperti ini. Oke, mari kita coba implementasikan di kode kita. Oke, ArcPy kita gunakan yang biasa digunakan, delete management. Kemudian, nah kita kan sudah memetakan lokasi besar.shp ini, kita kunci di nama besar_shp. Jadi kita tinggal masukkan saja besar_shp seperti ini. Seperti ini. Kemudian jangan lupa masukkan koma ya. Tadi kita lihat di sini jangan lupa masukkan namanya, input datanya, ini input data, dan data type. Walaupun optional, tapi ini akan fatal jika kita tidak mengisinya untuk save file. Oke. Nah, untuk data type-nya kita isi
quotation mark, dengan di dalamnya kita kasih nama save file. Seperti ini, S besar, F besar ya. Kemudian terakhir kita tutup kurung. Nah, seperti ini nanti file ini kita tinggal run saja, dan kita masih lihat ya di sini masih ada file SAP. Oke, untuk bisa kita taruh di sini supaya kelihatan. Nah, mari kita coba save dulu, Ctrl S, kemudian kita lakukan run. Kita pencet saja F5. Ya, sudah selesai. Oke, kita close saja. Ya, sudah ada. Kemudian kita cek di ArcGIS. Oke, seperti teman-teman lihat, tadi ada kesalahan kan sebelum kita lakukan proses di besar SAP, yaitu dia tidak memiliki tanggal ya. Nah, tadi kita sudah perbaiki di scriptnya. Nah, sudah ada tanggal di sini, dan proses tadi dengan melakukan delete di awal juga berhasil. Oke. Ya, baik teman-teman. Ini satu lagi tips bisa otomatisasi Python tadi secara langsung tanpa kita harus klik secara manual dengan menggunakan mouse. Oke, kita menuju ke direktori Python itu berada ya. Nah, di sini kita ada memilih kategori besar.py. Ini kita duplikat dulu karena ada dua metode ya. Saya akan terangkan satu persatu. Oke, kita paste. Nah, yang sudah kita duplikat ini kita akan beri nama, memilih kategori besar sama, tetapi nanti di extensionnya kita ganti .pyc seperti ini. Kemudian kita klik enter dan kita klik yes. Nah, di situ icon juga berubah ya, jadi hitam. Nah, jika teman-teman di komputernya tidak terlihat extension .py atau .pyc seperti ini, teman-teman bisa menuju ke file, kemudian options, kemudian ke tab view, kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Nah, add extensions for non-file types ini di uncheck atau dihilangkan checklistnya. Seperti itu. Kemudian kita klik apply dan OK. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kalau .pyc ini ketika kita klik kanan tidak ada edit with idle seperti di .py seperti ini. Nah, ini masih ada .idle, jadi kita bisa mengeditnya. Sedangkan .pyc itu tidak ada idle-nya. Sehingga ini berfungsi ketika teman-teman menaruh script di sebuah server atau storage gitu ya, yang bisa diakses oleh berbagai orang atau teman-teman sekalian. Ini tidak bisa diedit oleh teman-teman ya secara langsung. Jadi teman-teman harus mengubah extensionnya seperti itu. Nah, untuk seperti itu teman-teman juga bisa mengakalinya dengan menghilangkan ekstensinya dengan menyembunyikan tadi seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan membuat sebuah file atau script untuk men-trigger file ini sehingga bisa ter-run dengan baik. Kita menuju Windows Explorer yang lain. Saya membuat sebuah folder di desktop ya, seperti ini. Pastikan tidak ada spasi di folder teman-teman buat ya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada metode yang akan kita gunakan sekarang, di mana metode ini menggunakan task scheduler, di mana task scheduler ini
dia tidak bisa membaca directory yang ada spasinya gitu. Jadi kalau bisa teman-teman hilangkan spasinya dengan memberikan underscore atau langsung saja antar huruf tidak ada spasi seperti itu. Baik, kita buat file dulu, kita klik kanan, kemudian new text dokumen, kita kasih nama run script. Nah, ini extensionnya kita ganti dari txt menjadi .py untuk Python ya. Saya juga akan membuat, kita klik yes dulu. Kemudian kita akan membuat satu lagi. Ini kita copy saja. Kita paste. Nah, ini saya akan beri nama yang sama, tetapi saya ganti extensionnya menjadi .batbat atau batch. Kemudian kita klik yes. Nah, ini logonya akan berubah, ikonnya akan berubah ya. Yang satu icon gerigi, yang satu icon Python. Oke, untuk file Python kita edit with IDLE atau idle, kita beri nama atau kita ketikkan command kemudian buka kurung tutup kurung dan beri quotation mark. Kita masukkan directory tempat file kita atau Python yang kita akan eksekusi. Di sini adalah directory ini, saya copy dulu. Kemudian kita beri backslash dan file .pyc-nya kita copy juga bersama extensionnya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Seperti ini. Nah, untuk saya copy juga ini ya, untuk memudahkan nanti. Oke, seperti ini. Kemudian kita save, Ctrl S, dan kita close. Kita kembali ke desktop tadi, Python script. Kemudian kita menuju ke run script, kita klik kanan, kemudian kita pilih edit. Nah, di sini karena saya menggunakan environment utamanya adalah Python 3.10, jadi saya tidak bisa menjalankan ArcPy, di mana ArcPy itu menggunakan Python 2.7 yang ini ya. Jadi saya mengakalinya dengan menggunakan filebat ini ya, yaitu dengan cara kita ketikkan py spasi dash, kemudian kita masukkan Python versionnya yaitu 2.7. Kemudian spasi, beri quotation mark, dan kita isi di tengahnya dengan directory dari Python yang berisi memilih kategori besar. Nah, di sini untuk batch ini kita tidak bisa melakukan atau menjalankan file dengan extension pyc ya. Jadi kita harus menggunakan file .py. Jadi kita hapus C-nya jadi .py. Ya, direktorinya sama dengan file yang berbeda. Kemudian kita klik save, Ctrl S, dan kita close. Kemudian kita menuju ke keyboard teman-teman, pilih tombol Windows dan R. Maka akan muncul run di pojok kiri bawah dan masukkan kata ini task schd.msc. Kemudian kita klik OK. Nah, akan keluar task scheduler, Windows task scheduler seperti ini ya. Kita bisa expand task scheduler yang di pojok kiri ini, kemudian kita bisa tambahkan, kita klik kanan, tambahkan folder. Nah, saya sudah menambahkan folder bernama tips and tricks ini ya. Kemudian kita pilih saja, nah di folder teman-teman akan kosong ya, seperti ini. Untuk menambahkan task schedulernya, kita klik di kanan, menu kanan ada create text, atau teman-teman bisa langsung create basic text juga ya. Tapi saya akan menggunakan create text ini supaya lebih jelas. Kita klik, kemudian kita kasih nama task ini menjadi memilih kategori besar. Seperti ini. Kemudian ini pilih run only when user is logged on. Kemudian kita pilih run with highest privilege dan configure for
Vista atau Windows Server 2008. Kemudian kita menuju ke tab Triggers. Di sini kita klik tombol New, kemudian akan muncul pop-up window baru seperti ini. Nah, di Begin the task ini kita bisa drop down dan ada banyak opsinya. Ketika log on, ketika startup, atau ketika komputer idle, atau lain sebagainya. Nah, untuk sharing kali ini kita akan menggunakan on a schedule. Kita klik saja dan di setting teman-teman bisa pilih untuk sekali pakai, atau daily, atau weekly, atau monthly. Saya akan memperagakan di sini yaitu daily. Ya, sekarang jam 12 lebih 2 menit. Oke, saya masukkan lebih 05 ya, supaya ada jeda. Dan detiknya kita kosongkan saja. Kemudian recur every 1 days, terus kita klik OK. Kemudian di actions, nah di sini kita pilih new. Nah ini kita pilih programnya. Nah di sini di drop down juga ada startup program, email, display a message seperti itu. Kita akan menjalankan program batch atau PY di sini, maka kita browse saja ke desktop tadi ya, desktop, kemudian folder yang teman-teman buat. Kalau teman-teman hanya menginstal ArcGIS, teman-teman hanya tinggal pilih .py seperti ini, kemudian open. Karena saya menggunakan Python lainnya, versi lainnya, jadi saya tidak akan bisa menjalankan Python script ini karena environment-nya adalah Python versi 3. Jadi saya pilih yang run script batch. Oke, open, kemudian kita klik OK. Kemudian di condition ini di uncheck saja kalau teman-teman menggunakan laptop. Kemudian setting biarkan saja, kita kembali klik OK. Ya, di sini akan muncul task yang sudah kita setting ya. Nah, kita tunggu saja sampai waktu yang kita inginkan. Oke teman-teman, ternyata ada sedikit kesalahan. Kita kembali ke desktop, run script, ternyata saya kurang jeli di sini kita edit. Quotation mark-nya ada 2, kita hapus 1 seperti ini, kemudian kita klik save lagi. Dan kita close, kita kembali ke task scheduler, kita coba. Kita kalau mau edit-edit, teman-teman tinggal klik kanan, pilih properties. Nah, di sini triggernya saya ganti lagi jamnya ya. Saya edit, saya masukkan 5 menit kemudian ya. Di sini 10. Oke, dan kita klik OK. Kita tunggu sampai trigger berjalan. Command prompt-nya sudah keluar, berarti berhasil ya untuk triggernya. Kita tunggu file ini melakukan tugasnya. Mungkin sedikit penjelasan, jadi task scheduler ini bisa menjadi alternatif teman-teman untuk melakukan tugas ya, sudah selesai. Untuk melakukan tugas di kantor atau di tempat teman-teman bekerja, di mana ini sangat efektif ketika teman-teman mempunyai sebuah tugas ya yang dilakukan secara rutin dan hanya melakukan konversi data setiap harinya atau mengekspor data setiap hari dengan menggunakan sebenarnya yang lain bisa, tapi ini saya menggunakan ArcGIS ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini, tetapi kelemahannya dari task scheduler ini adalah komputer teman-teman harus menyala dan teman-teman harus login ya atau log on ke komputer tersebut. Jadi saran saya sebaiknya sih menggunakan komputer server ya, tetapi komputer server teman-teman harus mempunyai ArcGIS yang terinstall di dalamnya dan seperti itu. Jadi teman-teman melakukan ini di server atau teman-teman bisa menggunakannya dan dischedulkan di jam teman-teman sudah berangkat kantor dan sudah menyalakan komputer teman-teman. Jadi ketika teman-teman bekerja, task scheduler ini akan tetap berjalan walaupun teman-teman tidak membuka task scheduler seperti itu. Oke, mungkin kita cek sedikit ya hasilnya. Besar.
Ya, sudah sesuai tanggal hari ini ya, dimana sekarang tanggal 8 bulan Desember 2022. Seperti itu. Ya, terima kasih. Semuanya jangan lupa subscribe, like, dan ikutin terus seri-seri dari DB Solution. Terima kasih. Assalamualaikum. Stay safe.